di awal tadi, di sini saya akan membahas mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa yang kita kenal dengan Undang-Undang ITE. Lalu, apa yang dimaksud dengan Undang-Undang ITE tersebut? Jadi, Undang-Undang ITE adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada dalam wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, di mana perbuatan yang telah dilakukan oleh oknum-oknum tersebut dapat merugikan kepentingan bangsa Indonesia. Kemudian, apa manfaat dari adanya Undang-Undang ITE ini di Indonesia? Yang pertama yaitu transaksi dan sistem elektronik beserta perangkat pendukungnya mendapat perlindungan hukum. Yang kedua yaitu e-turis mendapat perlindungan hukum. E-turis adalah platform yang digunakan untuk mempermudah wisatawan untuk menjelajah Indonesia. Yang ketiga, trafik internet Indonesia benar-benar dimanfaatkan untuk kemajuan bangsa. Dan yang keempat yaitu produk ekspor Indonesia dapat diterima tepat waktu sama dengan produk negara kompetitor. Kemudian, apa dampak dari adanya Undang-Undang ITE? Jadi, dengan adanya Undang-Undang ITE ini memiliki dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama yaitu memberikan peluang bisnis bagi para wirausahawan di Indonesia karena penyelenggaraan sistem elektronik diwajibkan berbadan hukum dan berdomisili di Indonesia. Hal ini menguntungkan dari segi ekonomi di Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang ITE juga dapat mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan internet yang merugikan dan memberikan perlindungan hukum terhadap transaksi dan sistem elektronik serta memberikan perlindungan hukum terhadap kegiatan ekonomi, misalnya transaksi dagang. Yang ketiga yaitu membuka peluang kepada pemerintah untuk mengadakan program pemberdayaan internet. Karena masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang kurang tersentuh dengan adanya internet. Kemudian, dampak negatif dari Undang-Undang ITE ini yaitu Undang-Undang ITE dianggap membatasi hak kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat, dan menghambat kreativitas dalam menggunakan internet yang tersedia. Secara garis besar, Undang-Undang ITE mengatur mengenai hal-hal sebagai berikut. Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional, tinta basah, dan bermaterai. Hal ini sesuai dengan ASEAN Framework Guidelines, pengakuan tanda tangan digital lintas batas. Dalam Undang-Undang ITE juga mengatur mengenai alat bukti elektronik yang diakui seperti alat bukti lainnya yang telah diatur dalam KUHP. Selanjutnya, Undang-Undang ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia.
dan memiliki akibat hukum di Indonesia. Kemudian yang keempat yaitu pengaturan nama domain dan hak kekayaan intelektual. Apa tujuan adanya Undang-Undang ITE? Jadi, di sini tujuan dari Undang-Undang ITE ada 5. Yang pertama yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Yang kedua yaitu untuk mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Yang keempat yaitu untuk membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuannya di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab atas apa yang digunakan dan diperbuat. Dan yang terakhir yaitu dengan adanya Undang-Undang ITE ini berguna untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi, sehingga tidak ada diskriminasi. Berikut ini adalah contoh pelanggaran Undang-Undang ITE yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu kasus Undang-Undang ITE yang pertama booming di Indonesia pada tahun 2008 yang dialami oleh wanita bernama Prita. Prita dijerat Undang-Undang ITE setelah dirinya dilaporkan oleh pihak rumah sakit Omni International terkait surat elektronik tentang ketidakpuasan pelayanan rumah sakit yang ia kirim tersebar luas ke media sosial. Merasa dicemarkan nama baiknya, pihak Rumah Sakit Omni International kemudian melayangkan gugatan pidana dan perdata kepada Prita melalui Pengadilan Negeri Tangerang dan Pengadilan Tinggi Banten. Prita kemudian divonis selama 6 bulan penjara dan dikenai denda sebesar 204 juta rupiah. Dari kasus Prita tersebut menjelaskan bahwa Prita mencemarkan nama baik Rumah Sakit Omni International dan melanggar Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE yang mengatur mengenai pencemaran nama baik yaitu ada pada pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Ancaman pidana bagi orang yang melanggar pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE ini diatur dalam pasal 45 ayat 3 Undang-Undang tahun 2016 yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik
sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Contoh kedua yaitu, pada tahun 2010, vokalis band Nazril Ilham atau Ariel tersangkut kasus pelanggaran Undang-Undang ITE atas video pornografi yang melibatkan dirinya sebagai pemeran. Sejumlah artis perempuan juga terlibat dalam kasus ini, seperti Luna Maya dan Cut Tari. Dengan adanya kasus ini, kepolisian tidak hanya menjerat Ariel dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik atau ITE dan KUHP, tetapi juga Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Atas vonis itu, ia harus mendekam di penjara selama 3 tahun 6 bulan dan membayar denda sebesar 250 juta rupiah. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Oknum yang melanggar Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 1 dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak sejumlah 1 miliar rupiah. Contoh ketiga yaitu kasus yang dialami oleh Baik Nuril Maknum yang terjerat Undang-Undang ITE karena didakwa menyebarkan rekaman suara telepon atasannya kepada Baik Nuril sendiri yang mengandung kalimat-kalimat asusila. Dan Baik Nuril juga kerap menerima telepon tersebut. Jadi untuk membuktikan desas-desus itu tidak benar, Baik Nuril pun merekam percakapan dalam telepon tersebut. Naas ia justru harus berurusan dengan hukum karena hal ini, karena atasannya melaporkan dirinya ke kepolisian pada tahun 2015 lalu. Baik Nuril diputus bersalah dan melanggar pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE oleh Mahkamah Agung dan dia dianggap menyebarkan informasi elektronik bermuatan asusila. Bunyi pasal 27 ayat 1 yaitu, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Untuk yang melanggar pasal 27 ayat 1 akan mendapat pidana sesuai dengan pasal 45 ayat 1. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak sebanyak 1 miliar rupiah. Demikianlah penyampaian materi mengenai Undang-Undang Informasi